Kita hidup cepat, tapi lo tau nggak cepatnya kemana? Gue juga nggak selalu tahu jawabannya, tapi mungkin cerita ini bisa bantu lo mikir. Guys, gue sering mikir deh, kita ini kan generasi serba bisa ya. Tapi kalian pernah mikir nggak sih, kita ini lagi mikir apa sebenarnya? Ya belajar Kak, di era digital ini kita tuh harus adaptif, bisa ini, bisa itu, pokoknya semua harus bisa. Adaptif sih adaptif, tapi kalau gitu lo jangan kayak robot nggak sih? Kerja, ngopi, nge-scroll sosmed, and that's on repeat. Jadi sebenarnya jiwa lo masih ada di situ atau enggak? Ya tapi itu juga bentuk bertahan gak sih, Vi? Kayak dunia sekarang tuh untuk kita buat cepat. Jadi kalau misal kita berhenti ya kita takut ketinggalan. Mau cepet kemana? Kita cepet tapi tujuannya nggak jelas. Kayak ngejar target tapi sebenarnya kita juga nggak paham mau ngapain. Kita diajarin caranya survive, tapi nggak diajarin buat mikir tujuan. Sekarang gampang banget gak sih ganti identitas? Username, filter, gaya bicara, semua bisa diubah. Tapi siapa sih kita sebenarnya? Ya jujur aja sih, gue udah lupa ya. Yang penting konten gue naik, engagement gue naik. Jadi gue udah gak eksis. Tapi identitas juga cuma soal citra gak sih? Kalau misal terus ikutin apa yang orang mau, lama-lama lo kehilangan jati diri lo sendiri. Iya, itu juga terjadi sama bangsa ini. Bahasa daerah dilupain, nilai-nilai, semuanya kayak peninggalan sejarah doang. Ya gue paham sih, tapi kan kita nggak bisa stuck di lokal doang. Dunia tuh udah global sekarang. Nah justru karena global, lo harusnya makin kuat sama akar lo. Kalau enggak ya lo bakal ke bawah arus, diubah sama pasar. Identitas bukan soal nostalgia, itu arah, pegangan. Kalau hilang, kita cuma jadi bayangan dari algoritma. Guys, gue ngantuk deh. Bikin kopi. Yuk. Yuk. Tapi guys, gue mau ngomong serius, ini aja. Menurut gue ya, sekarang yang penting itu trending bukan masalah yang benar. Jadi konten-konten yang bermutu, yang beredukasi, terus juga yang ada isinya lah, pasti nggak naik daun. Coba kita lihat drama-drama yang di internet, yang konten-konten gak jelas itu, pasti naik daun. Jadi bener banget, dan itu semua bikin kita bereaksi. Nah, jadi barang langka. Karena itu kita sih bereaksi, kita jadi berpikir. Jadi tuh kayak soal mental health kan, itu isi komennya malah kayak lemah, terus gak kuat iman. Padahal kan itu lihat. Ya mungkin mereka nggak baca sampai akhir, makanya bisa naik kesimpulan gitu aja. Nah karena sekarang tuh semua orang tuh serba pengen cepat. Insight cuma 15 detik, editasi cuma 1 slide. Buat apa coba mikir panjang? Ya karena mikir itu berat, kita dibiasakan untuk konsumsi, bukan refleksi. Kenapa ya temen gue tuh kadang sibuk banget, terus story-nya rame. Tapi kalau malam-malam tuh suka bilang kayak, Mira gue ngerasa kosong. Iya, gue juga kadang juga ngerasa kosong gitu. Gue tuh capek banget. Tapi tuh gue gak ngerti capeknya kenapa. Kayak kita tuh hidup cuma buat berfungsi, bukan buat bahagia. Ya karena sekarang ini kalau misal lagi produktif, lagi ada kerjaan, ya pasti dihargain. Tapi coba kalau misal lagi healing, pasti kata-katain, manja. Ya hidup juga nggak bisa cuma rebahan Ki. Ya benar sih, cuman kayak kalau misalnya kita harus sadar diri juga kalau misalnya mental hancur ya semua jatuh. Masalahnya isinya dianggap remeh loh. Padahal capek kerja itu nyata kan. Dan kalau dibiarkan bisa jadi luka juga. Logika itu penting, tapi kalau logika tambah nurani cuma bikin kita makin bingung. Bentar ya guys, mau angkat telepon dulu. Bentar ya. Guys, kalian tuh pernah mikir gak sih kalau gue sendiri ya, gue tuh kadang mikir kalau gue tuh hidup cuma buat nyari ekspektasi orang, dari orang tua, dosen, teman, bahkan sampai netizen. Ya sebenarnya sih lo salah sih, lo hidup buat lo, tapi ya gimana ya, kadang omongan orang tuh kayak omongan di kepala, susah diabain gak sih? Soalnya kita dididik tuh kayak buat jadi baik, tapi jarang ditanya baik menurut siapa. Ya dan kalau juga lo nyimpang dikit aja, lo pasti langsung dijudge. Ya kayak algoritma sosial, lo harus bertindak sesuai template.
Ekspektasi emang bisa bantu lo tumbuh, tapi jangan salah, ekspektasi itu juga bisa ngebunuh kalau lo lupa jati diri. Pernah gak sih guys, kalian lagi scroll media sosial gitu, tapi makin lama malah makin ngerasa kosong? Iya, padahal ramai bang, tapi gue ngerasa kayak sendirian terus. Karena kita diajarin buat connect tapi bukan buat bertemu. Ya jujur aja ya, digital crowd tuh palsu tau. Nggak semua orang yang melihat atau nge-like postingan or even your reels itu care about you. Koneksi itu nggak selalu berarti kedekatan. Kadang itu cuma kebisingan. Guys, sekarang tuh kita makin jago ya ngedit realita. Ada filter, ada caption, ada angle, pokoknya semuanya jadi manipulasi. Tapi ya sih benar, lo bisa aja senyum di foto, tapi kayak aslinya lo lagi nangis dalam hati. Padahal menurut gue jujur tuh lebih merdeka sih. Tapi kita semua rata-rata pada main pakai topeng. Karena takut dinilai dan takut udah cukup keren gak sih? Realitas yang terus-terusan dipoles lama-lama bisa bikin lo lupa wujud asli diri lo sendiri. Gue pengen tidur cepet deh, tapi otak gue kayak jalan terus. Iya sih, gue ngerti. Overthinking, anxiety, rasa gak cukup. Ya, tapi itu bukan salah lo kok. Emang dunia ini yang gak ngebiarin otak kita buat istirahat. Ya coba aja bayangin sih, kita sering banget nge-scroll social media sampai jam 3 pagi. Buat apa? Gue nggak tahu buat apa. Badan butuh tidur, tapi jiwa juga butuh tenang. Kadang gue mikir, kapan ya terakhir kali gue bener-bener merasa hadir? Bukan cuma sekedar ada di ruangan, tapi bener-bener sadar gue di sini, sekarang, bernapas, ngerasain. Soalnya, lama-lama gue terbiasa hidup setengah sadar, setengah ngerasain, setengah ngerti diri sendiri. Kayak ada yang kosong, tapi nggak bisa dijelasin. Ada yang hilang, tapi nggak tahu apa. Dan parahnya, dunia modern ini ngajarin kita buat cepet terus. Semua harus instan, harus update, harus ngerti semua tren, harus punya opini, harus tanggap, harus kuat, harus baik-baik aja. Kalau bisa, ya jangan kelihatan bingung, jangan kelihatan sedih, jangan kelihatan kalau kita itu manusia. Padahal kita manusia, dan manusia itu ya kadang capek, kadang gak ngerti, kadang butuh waktu buat diem, buat mikir, buat ngerasain. Teknologi datang kayak penyelamat. Semua hal jadi mudah. Kita bisa ketemu siapa aja, kapan aja. Bisa cari jawaban apapun, tinggal diketik. Kita juga bisa untuk dapetin validasi, tinggal diposting. Tapi kadang, dibalik semua kemudahan itu, ada rasa sepi yang gak bisa ditebus. Ironis ya, kita terkoneksi terus, tapi kok malah makin kesepian. Gue pernah dengar orang bilang, teknologi itu alat, bukan arah. Tapi sekarang, hidup kita malah kayak diarahkan sama alat-alat itu. Bangun pagi, yang kita cek duluan apa? Bukan perasaan, tapi notifikasi. Yang kita pikirin, bukan kebutuhan diri, tapi ekspektasi. Kita terus ngejar, tapi gak pernah duduk dan nanya, sebenarnya gue ngejar apa sih? Kadang, jawaban atas kebingungan itu bukan data, bukan konten, tapi keheningan, keberanian buat ngakuin
kalau gue lagi gak baik-baik aja. Dan itu valid. Karena sehat jiwa itu bukan soal selalu bahagia, tapi soal berani ngadepin yang gak nyaman. Berani buat bilang, gue takut, tapi tetap jalan pelan-pelan. Berani bilang, gue butuh bantuan, dan bukannya malu. Karena sehat jiwa itu bukan soal selalu bahagia, tapi soal berani ngadepin yang gak nyaman. Berani buat bilang, gue takut, tapi tetap jalan pelan-pelan. Berani buat bilang, gue butuh bantuan, dan bukannya malu. Karena manusia yang utuh itu bukan yang sempurna, tapi yang jujur. Gue juga belajar bahwa jujur itu bukan cuma soal berkata benar ke orang lain, tapi soal gak lagi pura-pura ke diri sendiri. Kadang kita bilang, gue sibuk, padahal sebenarnya kita lari. Lari dari apa? Dari luka yang belum kita beraniin buat lihat. Lari dari pertanyaan yang belum kita punya jawabannya. Lari dari versi diri yang lelah, tapi gak tahu mau istirahat di mana. Tapi makin kita lari, makin kita lepas. Makin gak kerasa tanah tempat kita berpijak. Makin kabur wajah kita sendiri di cermin. Dan suatu hari, kita bakal sadar bahwa kita asing sama diri kita sendiri. Identitas kita perlahan kebentuk dari algoritma. Dari apa yang sering kita klik, apa yang orang lain like. Bukan dari nilai yang kita yakini, bukan dari suara hati. Kita lupa, jadi diri sendiri itu bukan tren. Itu sebuah perjalanan yang butuh waktu, butuh keheningan, dan kadang butuh kesendirian yang jujur. Dan kalau ngomongin soal bangsa, soal rumah besar yang kita tinggali bersama, gue juga sadar kalau kita sendiri belum pulang ke dalam diri kita. Gimana kita bisa pulang bareng-bareng? Gimana kita bisa bangun bangsa kalau kita nggak tahu siapa yang kita bangun dulu? Karena bangsa itu bukan cuma soal bendera dan lagu, tapi tentang hati yang sadar bahwa dia bagian dari sesuatu yang lebih besar. Bukan buat dibanggakan doang, tapi juga dijaga. Nalar, logika, itu juga bagian dari perjalanan kita. Bukan buat debat siapa yang paling benar, tapi buat belajar melihat lebih dalam, lebih jernih, lebih adil. Buat ngebedain mana suara hati dan mana bisikan algoritma. Mana fakta dan mana asumsi. Mana kebutuhan dan mana ilusi. Dan semua itu dimulai dari satu hal, berhenti sejenak. Berhenti bukan berarti menyerah. Kadang justru dengan berhenti, kita bisa dengar, kita bisa ngeliat, kita bisa ngerasain lagi. Dan dari situ kita bisa milih, mau hidup dengan sadar, bukan dengan autopilot. Gue gak punya semua jawabannya, dan mungkin lo juga enggak. Tapi gak apa-apa. Mungkin yang penting sekarang bukan buru-buru ngerti semuanya, tapi punya keberanian buat bilang, gue pengen pulang ke diri sendiri, pulang ke nilai-nilai yang kita percaya, pulang ke hati yang sempat hilang arah. Karena dalam dunia yang serba cepat, mungkin revolusi paling radikal adalah berhenti dan mendengar. Dan dalam dunia yang penuh performa, mungkin kejujuran paling besar adalah menjadi nyata di tengah tuntutan untuk pura-pura baik-baik aja. Gue percaya selama kita masih mau duduk,
masih mau nanya, masih mau dengerin satu sama lain tanpa buru-buru menilai, maka masih ada harapan. Dan kadang harapan itu bukan nyala yang besar, tapi lilin kecil di sudut gelap pikiran kita yang cukup buat nunjukin jalan pulang. Teknologi, tekanan, kecepatan, semua itu hal yang nyata. Tapi kita juga nyata, kita punya pilihan. Buat sadar, buat memilih, buat jadi manusia. Bukan mesin, bukan konten, tapi jiwa. Dan itu yang perlu dijaga. Kalau dunia makin sibuk menjadi jadi canggih, lo mau tetap jadi manusia? Kalau semuanya dibikin cepat, berani nggak lo berhenti dan mikir? Kalau semua bisa otomatis, berani nggak lo jaga nurani? Kalau semua orang ngejar viral, berani nggak lo berdiri buat nilai? Semua orang pura-pura kuat, berani nggak lo jujur sama lo kalah? Kalau semua dinilai dari angka, berani nggak lo rawat sisi manusia lo? Di dunia makin canggih, lo masih mau? Jadi manusia! Ayo ajan. Makan. Iya, gue ngeliatin. Terakhir.